Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nawaina ta'lim nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah. Assalat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam istagha qadatihi wa talab al-farah. Amma ba'du, di halaman 12 di tengah, agak ke bawah sedikit di tengahnya. Wal maqalatul hadiyatu wa ishrun, perkataan yang ke-21, perkataan yang ke-21. An Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajah beliau. Apa kata beliau? Kun, jadilah. Ya, kun, jadilah. Ada kan yang film itu, yang film anak-anak itu, kun apa? Kun anta, ya. Ini kun, jadilah. Asalnya ada di situ anta juga, cuma tidak dinampakkan. Kun, jadilah. Jadilah engkau indallahi, di sisi Allah, khairan nasi, sebaik-baik manusia. Wa kun, dan jadilah indan nafsi, di diri engkau, ya, di sisi diri engkau, syarran nasi, sejahat-jahatnya manusia. Apa artinya? Wa dzalika kama qala, maka yang demikian itu sebagaimana qala, berkata Sayyidil Syekh, pimpinan kami, ya, guru kami, Sayyid kami, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang membaca Jailani, ada Jailani. Apa kata beliau? Qaddallahu sirrahu. Apa kata beliau? Iza, apabila laqita, engkau bertemu, ahadan, salah seorang, minan nasi, daripada manusia, maka yang engkau bertemu itu apa yang kau lihat? Ra'aita, maka engkau lihat al-fadla, kemuliaan, kehebatan, kelebihan, lahu, bagi yang engkau bertemu dengan seseorang tadi, alaika, atas engkau, artinya dia lebih daripada kita ini. Wa taqulu, dan engkau berkata, asa, kalau asa itu moga-moga, ayyakuna, bahwa dia indallahi, di sisi Allah, khairan minni, sebaik, artinya baik daripada aku. Jadi di sini Sayyidina Ali ini memberi kepada kita satu pelajaran. Karena kita ini kan ada namanya hubungan kita, apa, Kang Hairul, horizontal, vertikal. Ya, ada yang ke atas, ada yang sesama kita. Itu. Artinya hubungan ini itu tidak lepas daripada dua ini. Maka hubungan inilah, apabila kita itu mengenal diri kita, sebagaimana kan apa namanya, pengenalan diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal akan dirinya maka dia mengenal akan Tuhan. Maka hubungan ini, pengenalan ini, itu yang kita lihat dalam diri kita, bukan diri manusia. Diri kita, hubungan kita itu kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, dan khitabnya, tujuan daripada semuanya itu adalah ke diri kita, bukan ke diri orang lain.
Maka di sini kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nasi. Kalau kamu itu di hadapan Allah, kalau kamu bicara tentang akhirat, kalau kamu itu berada di dalam satu hadratnya Allah, kalau engkau berada di dalam satu yang mana di situ ada spiritualnya, artinya ada di situ perjalanan spiritual yang menuju kepada jalan Allah, maka engkau itu adalah sebaik-baiknya manusia. Daripada segi amal, paling baik amal. Daripada segi menghadap Allah, sebaik-baik penghadapan. Daripada munajat, doa, itu sebaik-baik doa. Kalau itu hubungannya kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita itu mau apa namanya, mau sholat sebaik-baik keadaan, jangan kalah kita. Ya kalau misalnya kita mau ke undangan, oh bajunya, ya kalau ada apa namanya lalat itu, ya saking setrikanya itu, saking apa namanya, saking licinnya itu, sampai kalau ada lalat hinggap itu langsung kepleset, ya jatuh dia. Tapi kalau sholat, ya Allah, ya kan? Nah, itu artinya sebaik itu daripada segi pakaian. Belum lagi kalau daripada sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya ibadah. Dulu, zaman dulu itu kalau ada sahabat sholat, itu burung yang hinggap di atasnya kepalanya sahabat ini tidak tahu bahwa yang dihinggap ini adalah manusia yang masih hidup. Dikira itu adalah pohon. Kenapa? Saking khusyuknya, saking mereka itu tidak merasa bahwa mereka ini berada di alam dunia, sehingga tidak ada lagi pikiran duniawi, yang ada cuma rasa lezat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diam aja. Ya walaupun ada nanti ruku, ya mereka itu akan, burung itu akan pindah kalau mereka itu dalam keadaan ruku atau dalam keadaan berpindah daripada satu rukun ke rukun lain. Masya Allah ya. Ada juga pernah sahabat itu dari segi dia itu saking hebatnya dia beribadah dan menjadi sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah, itu apabila mereka itu kena panah, apabila mencabut akan anak panah itu kan sakit sekali, ya kan, sakit sekali. Ya kalau di apa namanya, kalau dipanah dengan panah cinta, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ini dipanah dengan busuk panah yang anak panah yang sangat tajam sekali, itu sakit sekali, dan mencabutnya itu pun sakit. Nggak usah aja Pak Haji Husnul. Sesuban, tahu sesuban? Sesuban itu kecil sekali, nggak kelihatan, cuma ada bintik hitam saja. Tapi kalau menusuk sakit sekali. Nah, mengambilnya aja susah. Ambil jepit kuku nggak bisa, ambil jarum susah, ya kan? Jalan satu-satunya cari api, bakar sedikit-sedikit, terbakar jadi dalamnya. Nah, coba. Itu panah yang akan dilepaskan daripada badan ini, itu mereka sholat dulu, ya, sholat dulu. Sholat sampai mereka ini dalam sholat tidak terasa lagi sakit, saking khusyuknya mereka, sebaik-baik manusia. Pernah satu saat ada Syekh Sayyid Ja'far As-Shadiq, apa namanya, Ali Zainal Abidin, ya, Ali Zainal Abidin. Beliau ini adalah digelari dengan Sayyid Sajjad. Sayyid Sajjad ini artinya pimpinan daripada orang yang ahli sujud. Pernah pada satu saat beliau ini, saking enaknya beliau beribadah, ibadah beliau ini setiap malamnya itu 1000 rakaat. Ibadah beliau ini dari habis sholat isya sampai ke subuh itu 1000 rakaat setiap malam.
Di antara malam-malam itu, di antara jam-jam malam itu, beliau keluar daripada rumah beliau itu membawa akan bungkusan beras. Dipikul sendiri oleh beliau, diletakkan di pintu-pintu rumah janda-janda yang fakir miskin. Ya, ditaruh di pintu. Orang nggak tahu, setelah pagi, setelah buka pintu, oh ada bingkisan, diambil. Nah, ini ketahuan bahwa yang mengasih, yang memberikan akan bingkisan ini itu adalah Sayyidus Sajjad atau Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika beliau wafat. Kenapa? Orang yang mandi ini itu melihat bahwa ada biru, apa namanya? Hitam kah biru? Hitam, ya. Bingkisan di pintu-pintunya orang-orang yang fakir miskin ini, bahwa ketahuan bahwa yang memberikan akan makanan atau bingkisan ini adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, ada di sini Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Zainal Abidin, masya Allah. Mudah-mudahan ikut, ya kan? Ya, masih bujangan, ya. Zainal Abidin di sini masih bujangan ya. Mudah-mudahan dapat istri yang salehah, ya kan? Apalagi diberikan kekayaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Ini ibadahnya sebaik-baiknya manusia. Waktu itu beliau lagi sujud. Beliau lagi sujud. Sedangkan kebakaran ada di sekitar beliau. Rumah beliau ini sedikit lagi kebakaran. Tapi beliau tetap melanjutkan sujud dan tidak merasa bahwa ada api. Dan sampai orang yang ada di sekitar beliau itu teriak, "Ya Imam, ini sudah mau kebakaran." Tetap aja nggak bangun dari sujud, nggak kedengaran suara mereka. Setelah salam baru tahu bahwa ini ada kebakaran. Coba, masya Allah. Beliau ini indallahi khairan nasi, sebaik-baiknya manusia di sisi Allah. Ya. Masya Allah. Banyak lagi ulama-ulama kita yang mana mereka ini ahli di dalam ibadah dan mereka ini melakukan sebaik-baiknya ibadah, ya, di hadapan Allah. Ya. Kita lihat aja kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita itu kalau pakaian, ya Allah, sarungnya aja sampai ada 5 juta, ada 10 juta. Belum cincinnya lagi, ada yang sampai ratusan juta. Belum gelang jamnya yang Rolex gitu, ya, ada yang 250 juta, ada yang 300 juta, ada yang macam-macam. Yang jamnya apa, jam tangannya kiai ini. Kalau jam tangan saya, ya di bawah 100. paling mahal jam saya itu jutaan lah, berapa juta lah gitu. Itu pun dikasih orang juga, dikasih orang, ya. Nah, itu di hadapan Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, kalau di hadapan manusia, wa kun indan nasi syakan nasi. Maka kalau kamu itu berada di hadapan manusia, kamu bermuamalah dengan manusia, kamu bergaul dengan manusia, kamu berhubungan dengan manusia, maka khitab diri kamu, tujukan diri kamu bahwa kamu ini adalah sejelek-jeleknya manusia. Sejelek-jeleknya manusia. Kenapa? Karena kalau kita merasa kita ini lebih baik daripada yang lain, itu sudah ada kerusakan dalam hati kita. Maka kalau kita merasa tidak baik di hadapan manusia, artinya saya ini tidak baik, yang baik itu manusia yang ada di hadapan kita. Apapun kelakuannya, mereka tetap baik. Nah, ini sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah pimpinan daripada para wali, Sayyidul Auliya. Ada pimpinan
Dan pimpinan itu di atasnya pimpinan ada lagi pimpinan yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Syekh Salman yang akan kita hauli nanti bulan depan ini, itu pun murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini adalah pimpinan para aulia-aulianya Allah di muka bumi ini. Nah, beliau mengatakan perkataan, kalau engkau itu bertemu sama manusia, engkau bertemu sama seseorang, lihat kelebihan daripada engkau. Ya, yang saya bilang kan yang malam Jumat yang kemarin itu, kalau engkau bertemu sama orang yang hitam pekat, hitam, pokoknya nggak ada lah. Kalau kita secara hubungan kita itu, maka kita lihat, oh itu orang baik, oh itu paling ganteng. Kenapa? Coba lihat dari ujung rambutnya itu semuanya ada putih di giginya aja. Puji, karena dia lebih putih gigi dia daripada kita. Ya enggak? Walaupun kita lihat dia itu punya kekurangan, tapi lihat kelebihan daripada yang ada di dalam dirinya daripada kita. Oh giginya lebih putih daripada saya, dia lebih baik. Nah itu. Maka di sini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kalau engkau bertemu, apa di sini? Kalau engkau bertemu akan manusia, maka engkau katakan indallahi khairan minni. Ya, maka itu merasa lebih baik daripada saya. Dia itu lebih baik daripada saya. Wa arfa darajah, dan lebih tinggi derajatnya daripada saya. Kan coba. Ya. Pernah Sayyidul Taifah Syekh Junaidil Al-Baghdadi, ya. Beliau ini mengatakan, kalau seandainya logaba anni, kalau seandainya ini mata ini tertutup, ada ahli maksiat hilang, artinya aku tutup mata ini dan aku melihat ahli maksiat itu sebelumnya, dan aku buka mata ini, maka aku yakinkan bahwa ahli maksiat ini adalah aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mencoba sama orang yang ahli maksiat pun beliau berbaik sangka. Apalagi sama orang yang ahli baik. Ya. Nah, di sini. Fa in kana sagiran, kalau ketemu sama orang yang masih muda daripada kita, apa? Maka katakan dalam diri engkau, hada ini lam ya'sillaha, mereka tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau kita ketemu sama anak kecil-kecil, anak-anak kecil-kecil gini, itu semua kita yakini bahwa mereka itu adalah wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka belum dikatakan orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu tidak ada dosa. Sebelum orang yang mukallaf ini artinya dia bukan mukallaf, itu dia tidak ada namanya dosa. Perbuatan mereka itu tidak dihitung dosa. Apabila dia berbuat baik, pahalanya ke orang tuanya. Nah, coba. Nah, pernah pada satu saat ada orang yang mana berziarah ke makam. Ya, Kang Hairul misalnya ziarah ke makam Bontang Kuala, nunjukin ini wali. Hebat ini Kang Hairul bisa ngelihat ada makam ini wali-wali ini. Taunya ditanya, kenapa Kang Hairul kok tahu ini makam wali? Ya saya tahu, yang ini kan anak baik. Ya kan? Ini wali ini. Ini baik, wali ini baik, wali. Yang ditunjuk semua makamnya adalah makam yang masih bayi-bayi, masih kecil-kecil. Nyatai, wali dia. Wali itu adalah orang yang tidak pernah dia itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena dia selama hidupnya dia tidak, dari kecil dari lahir sampai dia meninggal masih kecil, belum balik, itu dapat pahala dari Allah. Ya. Nah itu kalau ketemu sama anak yang kecil, anak yang masih belum mukallaf, belum balik, itu. Sedangkan kitabnya kepada kita, kalau saya wa ana afaitu, aku berbuat maksiat kepada Allah. Ya, selalu aku berbuat maksiat kepada Allah. Bi'ilmin, dengan ilmuku. Wala adri, dan aku tidak tahu. Apa bacanya Kang Khairul itu?
Nah, bimaka mimaka bima yuhtamli, ya, dengan apa juga nanti aku lihat apa namanya kesudahan. Yuhtamli itu kesudahan. Apakah aku ini mati dalam keadaan husnul khotimah, yang dalam keadaan berbuat baik, atau aku mati dalam keadaan su'ul khotimah? Aku tidak tahu. Kalau anak ini meninggal, pasti dia masuk dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Kalau saya belum tahu lagi. Saya ini belum tahu lagi. Sedangkan saya ini berbuat maksiat selalu. Wa umrina qisun. Apa sayangnya? Umrina qisun. Umurku itu berkurang. Wa dzambi zaidun. Sedangkan dosaku itu bertambah. Wa umrina qisun. Apa itu? Fi kulli yaumin. Umurku itu bertambah apa berkurang setiap hari. Tapi wa dzambi zaidun. Kaifa hal? Sedangkan dosaku itu bertambah. Bagaimana keadaanku ini? Coba mereka itu menghitab kepada diri mereka. Apalagi bacanya itu? Au bima yuhtam lahu, atau bagaimana, ya, bagaimana kesudahan dia. Ya, jadi dia pertanyaan ini ke diri kita, ya, ke diri kita. Nah, kalau seandainya kita ketemu sama orang yang ini loncat ya, loncat masalah. Ya, fala syakka annahu khairun minni, maka itu pasti, fala syakka itu tidak ada keraguan lagi, annahu khairun minni, bahwa dia itu lebih baik daripada aku yang kecil, anak kecil. Wa in kana kabiran, kalau ketemu sama orang yang tua, apa dalam hati ini? Hada wa qad abadallah qabli, kalau orang tua ini itu sudah menyembah kepada Allah itu sebelum aku lahir. Ya, artinya dia ini lebih senior ibadah kepada Allah daripada saya. Saya belum lahir, belum ada bentuk saya, dia sudah ibadah kepada Allah. Coba lebih baik mana? Ya, apalagi Kang Hairul? Wa in kana, ya, wa in kana aliman, kalau ketemu sama orang alim, qulta, maka engkau katakan, hadza u'tiya, bukan mu'ta dia, u'tiya, ini adalah orang yang diberikan oleh Allah malam ablughu. Ma itu adalah ilmu, lam ablughu, ilmu yang aku belum sampai kepadanya. Wanala, dan dia ini orang alim ini sudah mencapai malam anal, ilmu yang belum aku dapat. Wa ilmin wa alima, dan mengetahui ma jahiltu, daripada sesuatu yang aku tidak tahu. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan orang alim ini mengamalkan dengan ilmunya. Jadi kalau ketemu sama orang alim, hati ini timbul dalam hati ini, dia itu memiliki sesuatu yang Allah berikan, ilmu yang aku belum dapat, dan dia tahu daripada aku yang tidak tahu, dan dia itu mengamalkan satu amalan dengan ilmunya. Beda orang kita ini, orang jahil. Kalau kita beribadah dengan kejahilan kita, cuma ikut-ikutan, pahalanya sedikit. Tapi kalau orang itu beribadah kepada Allah dengan ilmunya, maka ibadah itu dengan pahala yang dia dapat itu banyak daripada yang lainnya. Kenapa? Dengan ilmu. Jadi dengan kesempurnaan dia. Ya. Terus apa lagi? Wa in kana
Wa in kana jahilan, kalau seandainya itu yang kita ketemu adalah orang yang tidak mempunyai ilmu, qulta maka engkau katakan hadza, ini adalah orang a'sallaha bijahlin, dia berbuat maksiat kepada Allah dengan kejahilannya, sedangkan aku berbuat maksiat dengan ilmuku. Yang mana baik? Ya, yang dia berbuat maksiat dengan ketidaktahuan dia atau berbuat maksiat dengan ilmunya? Tentu saja yang tidak baik itu adalah orang yang mana semuanya tidak baik. Artinya berbuat maksiat itu tidak baik. Cuma kalau dia itu berbuat maksiat dengan kejahilannya, dihitung satu dosa. Tapi kalau dia berbuat maksiat dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, itu sudah ya. Sudah. Kalau dalam Sahihul Jubat mengatakan mu'adzabun min qablil ubadin wasan. Ya Kang Hairul? Ya. Apa namanya? Mu'adzabun min qablil ubadin wasan. Diajak sebelum orang yang menyembah berhala. Kenapa? Karena orang yang ini melakukan sesuatu yang tidak yang dia itu mengetahui akan kejahatan itu dengan ilmunya, maka dia kerjakan, itulah sejahat-jahatnya. Ya. Apalagi? Wa in kana wa ana asaituhu bi ilmin, dan aku berbuat maksiat akan Allah dengan ilmuku, wala adri bima yuhtamli, ya aku tidak tahu bagaimana nanti aku di kesudahanku atau kesudahan bagi dia, ya. Jadi tidak tahu bagaimana jahilnya, ya. Apalagi selanjutnya, wa in kana kafiran, apabila itu ketemu dengan orang yang kafir, qulta engkau katakan dalam hati, la adri, saya tidak tahu. Asa ayyuslama, kalau moga-moga nanti dia berislam, wa yuhtamu lahu, maka dia diberikan kesudahan bagi dia, bi khairil amali, dengan sebaik-baik amal. Wa asa an akfura, takutnya nanti saya kafir, naudzubillah min dzalik, katanya ini fayuhtam li bi husnul amali, maka diberikan kesudahan sejahat-jahatnya amal. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang selanjutnya perkataan Sayyidina Ali, wa kun indan nasi rajulan minan nasi, maka jadilah kamu kalau bersama manusia, maka jadilah sebagai rajul, sebagai laki-laki, sebagai orang yang gentleman, ya. Minan nasi, daripada manusia. Coba. Jadi dikatakan orang-orang Arab itu mengatakan laisal fata man yakunu mayakulu kana abi, ya. Bukan dikatakan orang pemuda itu mengatakan bapak saya orang alim, bapak saya orang kaya, bapak saya ini dan seterusnya. Pernah ada dalam satu cerita, ada beberapa anak yang cerita, bapak saya itu sholat tarawih sholat witirnya 3 rakaat setiap malam, nggak pernah ditinggalkan. Yang satu lagi cerita, bapak saya itu, ya, misalnya Adit cerita sama Gipa, ya kan, cerita. Kata Gipa, bapak saya itu nggak pernah ninggal sholat witirnya itu 11 rakaat. Ya, kata Adit, bapak saya itu dia tidak pernah tidur malam. Ya, berbangga-bangga, ya kan? Kata apa namanya? Katanya siapa lagi? Katanya Putra, bapak saya juga tidak pernah tidur. Ya, sampai subuh nggak bisa tidur. Ya, nyupir. Nah, itu berbangga-bangga. Datang satu, alhamdulillah, bapak saya bukan orang yang sholat witirnya 11 rakaat.
Alhamdulillah bapak saya itu orang yang tidak begadang malam. Dan alhamdulillah bapak saya, mereka itu tidak membanggakan, ya. Tapi mereka langsung, yang anak ini datang mengatakan, saya ini cuma sholat isya berjamaah saja. Coba. Ya, mereka itu diajarkan tidak membanggakan kedua orang tuanya, tapi dia membanggakan akan dirinya sendiri. Dalam artian dia nih, saya ini ahli ibadah, bukan dalam artinya ujub ya. Arti ujub ini bukan di sini. Artinya dia ini tidak membanggakan orang lain, tapi dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya itu. Itu ya. Jadi di atas tidak ada wali. Maka dari sini nanti menjadi bibit-bibit saya akan jadikan wali. Ya. Saya dulu ingin cita-cita menghafal Quran. Dulu saya ingin cita-cita itu menghafal Quran. Sampai di taklim pun saya cita-cita menghafal Quran. Tapi qadarullah saya tidak ditakdirkan oleh Allah. Itu tidak bisa menghafal Quran di sana. Ya, tidak bisa menghafal Quran. Tapi mudah-mudahan harapan saya waktu saya di sana, waktu saya ditarik sana, saya berdoa, saya tidak bisa menghafal Quran, saya akan mencetak bibit-bibit yang akan menjadi penghafal Quran. Ya. Dan sejarah itu akan mulai dari saya sampai ke bawah. Ya kan? Ada cerita 7 keturunan menjadi alim semua. Dari saya sampai kakek-kakek saya 7 keturunan jadi alim. Saya akan mencetak bahwa dari saya sampai ke anak saya 7 turunan akan menjadi alim. Nah gitu kan? Kalau Pak Haji Husnu mencetak bukan cuma alim saja, saudagar, orang kaya yang 7 keturunan tidak akan habis hartanya. Ya kan begitu? Ya kan? Itu baru kekayaan, belum lagi akan amal ibadah. Selama masjid itu akan terus ada, itulah amal jariyah yang akan terus mengalir sampai 7 keturunan, sampai lebih daripada 7 keturunan, sampai bangunan itu akan hilang dan habis. Jadi dari saya. Jadi Kang Hairul cetak dari kita ini, cetak sampai nanti ke bawah-bawah itu menjadi orang alim. Ya kan? Menjadi para wali. Anu guru susah. Ya kan? Sekarang ini mencari bibit bobot. Apa lagi? Hah? Bibit bobot apa lagi? Nah itu bibitnya susah. Pokoknya cari aja, insya Allah ada, dan Allah akan menjadikan niat kita itu. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau itu di Ka'bah berdoa, ya Allah, jadikanlah murid-murid saya itu berada di seluruh dunia. Doanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid 102. Beliau berdoa di Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, jadikan murid saya itu di mana-mana ada, di seluruh dunia ini ada. Dikabulkan sama Allah. Coba, sampai di kota Bontang saja itu murid-murid beliau ada. Siapa yang membaca Maulid Al-Habsyi itu adalah murid beliau. Coba bacaan Maulid ini sampai di mana-mana ada. Masya Allah, beliau ya bekahnya. Ya bekah beliau itulah. Apalagi ini kelamaan saya ini. Apalagi? Nah, maka di sini wa kun indan nasi rajulan minan nasi fa inna Allah yakrahu ayyara abdahu mumayyizan, bahwa Allah itu benci melihat akan hambanya yang berbeda an ghairihi daripada yang lainnya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Wa kana ba'duhum yad'u bi hadzal du'a. Nah ini amalami. Maka ada sebagian para ulama kita berdoa dengan ini doa. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku saburan, orang yang sabar. Waj'alni, ya Allah jadikan aku syakuran, orang yang syukur. Waj'alni, dan jadikan aku bi'aini, di dalam pandangan mataku, sogira, dalam keadaan kecil. Aku ini enggak apa-apa, orang biasa aja. Ya.
Tapi kalau wa fi ayunin nasi dan di matanya manusia kabira menjadi mulia. Lebih baik yang mana? Diri kita merasa kita hebat atau orang lain melihat diri kita ini hebat. Penilaian itu bukan diri kita. Penilaian itu dari orang lain menilai kita. Kalau kita ini semuanya top, nomor 1, nggak ada nomor 2-nya kita ini. Apalagi kita cerita tentang anak, anak saya itu ini, pokoknya top, nomor 1, nggak ada yang lainnya. Kecap nomor 1, sambal nomor 1, semuanya. Tapi kalau orang lain memuji, itulah yang aslinya. Oh, Masya Allah, sambalnya itu mantap. Mantap, jos, ya kan? Nggak ada beda, nggak ada yang lainnya, rasanya pun beda. Bikin tetap nggak sama dengan yang bikinan Pak Haji Wisnu misalnya, ya dunia chicken atau yang sekarang ini lagi ngetren ini geprek, ayam geprek, apa? Teman, nah, Masya Allah ya. Nah, itu yang mana apa namanya menjadi pandangan manusia, nilai manusia itu lebih nilainya itu kepada kita, itu yang kita harapkan. Ya, jadi doanya apa? Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi. Ya, sekali lagi. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabir. Ini amalan yang saya baca waktu saya masih sekolah. Saya sekolah di Al-Falah dulu. Ini amalan yang saya sudah baca dari sejak dulu. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita dijadikan orang sabar, sudah surga buat kita. Dijadikan orang syukur, wah, semuanya kita bersyukur. Pokoknya lihat yang Allah berikan, syukur semuanya. Kalau sudah dijadikan syukur. Bukan cuma itu lagi, kita ini dipandang manusia orang yang hebat. Nah, ini anak muda nih, atau yang bapak-bapak atau yang jualan nih. Ya, yang pedagang-pedagang nih, ya, doa ini yang diamalkan. Ini saya dapat langsung dari guru saya dikasih. Jadi saya kasih lagi kepada bapak, dan ini selama bapak ibu dan bapak ini mengamalkan ini sudah tersambung hubungan dengan dari pengarang kitab ini. Ya, doanya Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura. Sabura itu sabar, syakura itu syukur, waj'alni dan jadikan aku ini fi aini, di mataku ini saghira, merasa ya, merasa bukan kecil, merasa tidak hebat, merasa tidak apa-apalah. Kalau bahasa kita Banjar itu ratik wara. Apa Pak Haji ratik itu? Sampah. Ratik wara aja. Kita ini sebagaikan sampah aja. Masa gitulah perasaan kita. Ya kan? Waj'alni fi ayunin nasi kabira. Fi ayunin nasi kabira. Yang coba 4 doa ini, 4 ini yang kita baca ini, insyaallah kalau dikabulkan ya Allah. Ya Allah. Ya akan ngelihat orang itu Masya Allah. Ya. Ngelihat apa namanya jualan, Masya Allah. Jualannya biasa. Tapi orang memandang ini dengan pandangan takzim, pandangan mahabbah, pandangan kasih sayang, apalagi pandangan kasihannya idan, ya kan, tokonya mau diambil lagi, kasihan, beli aja sampai nanti dia bisa bikin toko, nah kayak gitu kan. Akak bahasa Banjarnya tuh Pak Wisnu, membari maras. Tahu memberi maras, kasihan. Orang tuh kalau melihat kita kasihan. Nah itu.
Ya, mudah-mudahan segala apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala penyakit yang ada dalam diri kita dihilangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta kepada ulamanya, dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia dijadikan Indonesia baldatun thayyibatun rabbul ghafur, dan mudah-mudahan juga Bontang yang kita cintai ini dijauhkan daripada bala musibah, dan mudah-mudahan diturunkan keberkahan di kota Bontang yang kita cintai ini. Al-Fatihah.